Animated Podcast. Animated Podcast, stay on date. Hola Tomodachi, selamat datang kembali di Animated Podcast. Ditemani sama Admin Hasan di sini dan juga Admin Ras. Halo Admin Ras. Halo guys. Jadi Admin Ras ini baru saja menonton film yang lagi tayang ya sekarang di bioskop, yaitu Kimetsu no Yaiba Infinity Castle ya. Iya benar sekali. Jadi di episode kali ini kita bakal review kali ya bareng sama Admin Ras tentang film Kimetsu no Yaiba Infinity Castle. Langsung saja kali ya kita mulai. Pertama ini dulu gambaran umumnya film ini tuh yang diangkat ceritanya tuh di bagian mananya Ras dari Kimetsu no Yaiba. Jadi ini seperti yang kita tahu, Infinity Castle itu kan nanti bakal jadi trilogi ya, atau di ibaratnya bakal dibagi jadi 3 film gitu, pecah jadi 3 film. Nah, di part satunya ini itu adalah lanjutan dari Hashira training arc sebelumnya, yang dimana kita di akhir di episodenya kita melihat kalau misalnya para Hashira, para pemburu-pemburu iblis lainnya, para demon-demon lainnya kan itu udah apa ya? Udah mencoba untuk membunuh Muzan gitu kan. Betul. Untuk menyerang Muzan. Nah, tapi di akhir episodenya kan kita diperlihatkan kalau mereka dipaksa masuk ke dunia apa ya namanya anjir? Aduh. Infinity Castle-nya. Ya betul, ya dipaksa itu. Infinity Castle, ya. Nah, pokoknya mereka masuk ke Infinity Castle. Nanti fokus utamanya itu di movie-nya. Ini nggak spoiler ya. Ini sebenarnya nggak jatuh spoiler karena di luar sana udah banyak spoiler juga, apalagi kalian bisa baca mangganya juga udah tamat. Nah, nanti fokusnya itu pada pertarungan antara Doma sama Shinobu, terus kepada Akaza sama Giyu sama Tanjiro, sama juga si Zenitsu sama si kakaknya gue lupa yang hitam tuh siapa. Pokoknya sama kakaknya deh, gue lupa pokoknya. Gitu Hasan. Oke, itu gambaran umumnya. Jadi langsung saja silahkan Bapak Ras, gimana pengalamannya setelah menonton? First impression dulu deh, first impressionnya waktu nonton gimana? Oke, jadi first impression aku kan masuk nonton filmnya itu versi regular ya, bukan versi IMAX atau 4DX karena memang di kotaku nggak ada gitu. Jadi kalau dari aku sendiri first impression pertama kalau dari segi dari segi orang yang datang itu anjir rame banget. Gokil memang. Gua ngelihatnya padat itu satu room anjir. Betul. Ini manusia atau bukan nonton kartun doang sebanyak ini gitu loh. Gua tahu ini Demon Slayer cuma nggak nyangka ada sepadat ini gitu. Terus di kota gua sampai di eventin, sampai dijadiin event nobar, sampai ada cosplay walk juga. Memang keren sih ini. Ya benar. Jadi ladang bisnis anjir. Asli keren tapi sih. Gua ngeliat tuh jadi ladang bisnis. Mereka jago ini manfaatin komunitasnya keren. Terus juga yang gue lihat, yang seperti yang Hasan bilang tadi itu ada banyak cosplayer. Iya betul. Ada yang pakai jubah Hashira gitu. Apa ya nama kimono gitu? Banyak. Terus sama itu pakai helmnya si babi itu siapa namanya? Itu banyak banget. Nah ya itu juga. Nah pokoknya ada yang simple cuman pakai pakaian aja, terus ada yang bener-bener totalitas kayak pakai wig, pakai makeup segala macam untuk nonton anime, dia euforianya setara gitu. Tuh. Emang wah anjir ini komunitas wibu itu tuh solid sebenarnya. Cuma ya itulah keren. Nah terus juga kalau dari first impression aku nonton animenya gila 2 jam guys filmnya anjir 2 jam gua nggak keluar dari bioskop. Gila itu pertama kalau dari gua sih animasinya udah pasti guys. Itu wah keren sih ya. Kimetsu mah tidak pernah salah pak. Iya. Ini kan Mugen Train itu kan udah bagus banget kan dari Mugen Train bagus kan menyala kan. Nah yang ini lebih menyala lagi pak asli gua ya gimana ya anjir. Mugen Train udah beberapa waktu lalu ya diproduksinya. Nah, sekarang si Infinity Castle dengan tahun yang baru pasti meningkat produksinya gila. Iya benar. Nah tapi sayangnya sih kita harus masih nunggu sampai setidaknya 5-7 tahun lagi kita baru bisa ketemu sampai tamat anjir itu anime. Kayak zaman AOT lah ya. Harus sabar menunggu menanti. Semoga kita semua umurnya panjang guys supaya bisa menamatkan player gitu.
Iya. Karena dari yang kita tahu sih info sekarang untuk 2027 itu bakal rilis part keduanya. Terus untuk part ketiganya ini yang masih belum rancu ya, antara 2029 kalau nggak 2031. Jadi Oke. kayak anjir gitulah. Hampir karena mungkin yang part ketiganya ini adalah terakhir gitu ya. Mungkin emang butuh waktu lebih lama untuk mengerjanya. Dan aku yakin itu belum dikerjain sama sekali sih untuk Iya. part ketiganya. Soalnya fokusnya sama part kedua kan. Ya. Berarti ini tuh kalau di manganya tuh si movie Infinity Castle itu berhenti sampai mana, Ras? Sampai ke terakhir itu terakhir di pertarungan Akaza yang kalah gitu. Oh, nanti Kalau baru di manga. lanjut ke part 2-nya ya. Ya, part kedua nanti barulah apa ya? Bener-bener titik. Ya banyak orang mati itu di di part kedua nanti sih. Oke, Yang menarik. banyak mati. Menarik. Tadi visual sempat dibahas, visual oke lah ya. Nah, ceritanya sendiri gimana nih pengemasan di animenya? Banyak berbedakah dengan manga atau gimana menurut Bapak Ras? Apa ceritanya sebenarnya apa sesuai saja? Berketipak ya? Enggak, dibilang plek ketipek juga enggak karena ada beberapa adegan yang di-extend gitu atau ditambah gitu. Jadi kayak yang seharusnya cuman kayak bisa diadaptasi cuma 1 sampai 3 detik tapi bisa dibuat sampai 10 detik gitu. Contoh kayak kalau kita nggak usah ngomongin fighting scene itu ada salah satu ketika kapan ya ini jatuh spoiler sih cuma spoiler alert dulu ya. Ini spoiler alert buat yang belum menonton. Pokoknya di manga itu ada momen penyelamatan Shinobu sama si kakaknya Akane. Siapa nama kakaknya anjir gue lupa. Wah, saya juga lupa, Pak. Aduh. Gue juga lupa lagi. Pokoknya nama kakaknya itu ya udah sama kakaknya gitu. Nah itu kan kalau di manga cuma ditunjukin yang nyelamatin itu sebenarnya si Gyome. Cuma nih ditunjukin cuma satu kotak panel kecil doang gitu. Nah tapi kalau di animenya itu di extend anjir, ditambah itu scene-nya anjir. Gua ngelihat si Gyome bisa bener-bener menyelamatin mereka pas kecil, wah terkesima wak. Mantap. Nah tapi kita kan ngomongin dari segi adaptasi cerita manga tuh. Iya. Nah tapi gue sebenarnya nggak kesel apa ya bukan tipe orang yang suka dikit-dikit apa ya gue bukan nggak suka sama flashback cuman di anime ini tuh flashbacknya nggak cocok gitu anjir di mana-mana ada flashback. Gue tahu Demon Slayer itu di movie terakhirnya bakal ngejelasin apa yang belum dijelasin sebelumnya di season pertama, season kedua, season ketiga, dan season keempat. Tapi ini tuh anjir kelewatan flashbacknya. Contoh, meleng dikit aja itu flashback. Kayak pertama, contoh kayak Akaza lagi lawan si Giyu, lagi lawan si Tanjiro, itu tiba-tiba bisa flashback anjir. Cuma flashbacknya bagus. Flashbacknya bukan sekedar flashback. Iya. Bener-bener dikasih cerita baru, background baru dari karakternya gitu. Jadi gue nggak benci flashbacknya, cuma ya tolong dikasih proporsi yang lebih lebih pas aja gitu momennya. Soalnya kebanyakan kiri kanan kebanyakan sih sebenarnya terlalu banyak. Kalau misalnya mau flashback ya udah flashback aja terus anjir ini dipenggal-penggal aja dikit-dikit cowok di apa ya? Disuapin dikit-dikit tuh. Oke. Berarti itu jadi salah satu kekurangan lah ya. Kebanyakan flashback meskipun flashbacknya tadi seperti Alminas bilang cukup bagus ya. Flashbacknya penting semua, malah benar-benar jadi pondasi cerita gitu. Jadi kayak salah satu yang seperti kita udah tahu Akaza itu ketemu sama istrinya, backgroundnya, gimana cara dia menjadi penjahat, bagaimana cara dia menjadi iblis, ternyata dia juga punya istri dulunya anjir, wow. Istrinya Hu Tao, cok. Gue baru tahu anjir, mirip-mirip Hu Tao. Mantap. Apalagi Ras kelebihan yang bisa dibahas? Dari inilah sih, dari sound effect sih. Scoring musik. Scoring musiknya anjir. Musiknya itu Kimetsu no Yaiba itu benar-benar tahu kapan harus hilangin soundtrack sama hilangin sound effect sama masuk. Bener-bener harus ada bener sound gitu, bener-bener ada musik, ada segala macam. Contohnya itu yang gua notice itu ketika si karakter itu lagi ngomong serius. Jadi kayak lagi momen marah-marahan nih. Nah itu biasanya di movie-nya sih diilangin itu. Bener-bener silent, cuman vokal doang yang keluar, cuman itu keren suara sih. Karakternya doang yang keluar, nggak ada itu lagi. Itu keren sih. Jadi kita fokus sama apa yang dibicarain sama karakter gitu. Jadi nggak meleng sama backsoundnya. Gitu sih.
memang dari dulu backsound si Kimetsu no Yaiba ini terlalu bagus. Iya sih. Kenapa? Bahkan di animenya juga keren ya. Anime apa Betul. series bukan movie-nya juga keren. Apalagi Ufotable tuh, iya, Ufotable itu bener-bener memasak sih. Inilah kelebihan dari studio yang tidak yang tidak maruk gitu anjir ambil adaptasi anime. Contoh kayak Mappa itu kebanyakan ngambil anime, akhirnya kualitas adaptasinya pada buruk semua gitu kan, pada kurang, kualitasnya jelek. Nah, Ufotable bener-bener fokus ke satu project yang bener-bener IP gede, yang bener-bener udah jelas hasilnya, dan dia ngasih hal yang terbaik ke fansnya gitu. Lah kalau Mappa nih, gue bukan ngejek Mappa, cuma maruk fokus itu bagus dalam satu hal. Tapi ngambil project banyak ya juga bagus untuk portofolio studio tersebut kan. Ya. Tapi ya gitu lah. Emang ya gitu sih menurut gue tentang anime Demon Slayer. Move Infinity Castle. Ada lagi kekurangannya tadi udah satu. Apa ada lagi nggak menurut Ras kekurangannya? Apa ya kekurangannya? Atau anime memang ini terlalu absolut sinema ini? Iya terkesima anjir, gue terkesima nontonnya kayak anjir ini anime masterpiece gila. Karena di situ mereka pakai CGI, cuma CGI-nya juga bagus gitu. CGI-nya tuh mantap anjir. Yang gua lu tahu kan ada yang namanya teknik rotoskop di animasi gitu kan, yang kayak bisa dari seluruh penjuru area untuk ngambil ala-ala kayak kamera drone lah gitu kan. Nah, itu di animasi 2D mereka bisa bikin rotoskop anjir, gila ini. Studio. Gila, Ufotable memang ya memasak sekali ya. Iya. Bener, makanya. Dan kalau ditanya kekurang sih, kalau dari gue cuma dari segi itu flashbacknya kebanyakan. Cuma ya gue tahu itu penting. Tapi ya yang hal lainnya sih nggak ada. Udah perfect. Perfect ya, absolut. Jadi kata-kata terakhir kesimpulannya absolut cinema ya. Ya absolut cinema itu mah nggak ada lagi masalahnya yang bisa diiniin dari anime ini. Kalau pendapat orang nih yang gue baca-baca juga di sosmed, katanya terlalu banyak yappingnya. Gimana nih menurut Admiras? Ya itu berhubungan sama flashbacknya juga sebenarnya. Tapi kalau selama penting masih dimaafkan ya. Ya penting. Yappingannya juga banyak asli. Yang yappingan yang tidak berhubungan sama flashback itu juga banyak. Gue juga nggak tahu nih kenapa terbanyak nyocot nih. Tapi ya gitulah. Karena setidaknya ini sih, semua yang mereka ucapin itu benar-benar menjadi pondasi pembangun cerita gitu. Iya. Tapi kalau nonton di IMAX kayaknya bakal lebih gokil nggak sih? Wah anjir. Dari segi visual, audio. Gua saranin ke IMAX itu. Iya, kalau ada duit lebih IMAX ya. Kalau ke IMAX pertama rasionya tuh lebih gede, nggak ada yang kepotong. Anggap aja nggak ada bar hitamnya lah gitu. Kalau di movie biasa kan ada bar hitamnya tuh. Nah kalau di movie IMAX itu nggak ada, full sampai panjang lebar itu. Terus kedua dari segi sound atau suara audio itu lebih menggelegar gitu kan. Yang regular aja udah mantap tuh suaranya. Asli sumpah itu. Audionya bakal lebih gila sih kalau nonton di IMAX. Suara pedang-pedangnya, suara elemen-elemennya mantap sih. Nah, tapi kalau memang kalian tipe orang yang pengen benar-benar ngerasain experience ala roller coaster, itu bisa cobain 4DX. Karena 4DX Iya. 4DX itu bisa dibilang hampir kalau mau nonton anime yang tenang nonton anime yang tenang damai gitu tanpa ada gangguan, itu bisa nonton IMAX biasa. Tapi kalau benar-benar mau lebih plus-plusnya lagi, bisa ngerasain experience pertarungan, itu 4DX. Karena 4DX itu berasa kalian naik roller coaster gitu. Jadi setiap ada pertarungan, ada setiap lonjakan atau setiap ledakan, itu kursinya bakal goyang guys. Jadi emang kursinya goyang anjir. Yang gue lihat di sosial media gitu. Ya. Cuma gini nih, ada pertanyaan juga nih. Min, misalnya aku belum pernah nonton Kimetsu no Yaiba sama sekali, tapi pengen nonton movie-nya. Gimana kalau menurut Amin Rahas? Jangan. Itu experience karena kurang kurang ya. Iya, bener-bener kurang. Ini gue ngajak temen gue juga nonton. Iya. Nah, si kocak ini katanya dia udah tonton, tapi pas di film ditanya sama gua, ini siapa Dit anjir. Aduh, mengganggu teman yang sudah menonton ingin menikmati filmnya secara murni ya. Ya, gua selesai nonton itu gua
gua apa sih gua ceramai lu kalau lu ngapain iyain buat nonton kalau nggak tahu filmnya, tahu gitu kita nonton yang lain gitu. Tuh. Ini orang maksa. Jadi Nah, itulah kenapa ini anime itu dapat sebutan sebagai orang anime yang banyak orang FOMO-nya. Emang bener FOMO nggak Iya, nonton dari iya sih. awal anjir. iya. Jadi kayaknya kalau misalnya bertanya gitu ke Adminras, jawaban Adminras sudah fix pasti harus nonton dulu Kimetsu no Yaiba ya. Ya, karena movie Infinity Castle ini udah akhir, udah ending, Betul. bukan ending sih, maksudnya udah final gitu, udah mau masuki akhir, udah mau ending Yes, lagi. betul. Jadi ibarat lu tuh ini tuh udah di fase 90%, sedangkan lu 0% gitu, belum tahu apa-apa soal Demon Slayer. Ya, Anggaplah tahu soal karakternya oke lah, mungkin setidaknya masih familiar. Cuma storynya kan nggak tahu apa-apa, siapa karakter ini, siapa karakter itu. Banyak loh karakter yang nggak dimunculin di kayak di sosmed gitu kan. Biasa kan klip-klip anime tuh banyak tuh. Kan banyak yang nggak ke highlight gitu storynya. ya betul. Jadi intinya harus menonton dulu ya, jangan memaksakan kehendak. Iya. FOMO boleh, cuma ikutin lah alurnya dulu, minimal nonton Betul. Season 1, season 2, season 3. Kalau movie yang lainnya tuh apa sebelumnya Mugen ya sebelum yang ini tuh. Ya, tapi gue salut sih ada orang yang mau nonton animenya itu dari butuh waktu 2 hari doang untuk maraton demi Itu gila bisa sih. nemenin ceweknya. Dia nemenin ceweknya. Si cowok ini nggak tahu ada Demon Slayer. Dia diajak ceweknya yang wibu untuk nonton. Dia bisa nyelesain animenya sampai tamat itu 2 hari, anjir, gila. Gila. Orang-orang gokil memang. Makanya Ini Ras, keren. pertanyaan terakhir nih sebelum kita bacain. Kan kita sempat nanya juga tuh di Instastory sebelum kita bacain itu. Pertanyaan terakhir. Jadi Kimetsu no Yaiba atau Alfor Indonesia ini? Oh, gini. Kalau lu punya nasionalisme yang tinggi, enggak sih, enggak bodo amat aja. Kalau kalian dalam keadaan tidak sadar, silahkan menonton Iya, Alfor ya, Indonesia. kalau Anda berjiwa sehat, sadar gitu kan. Dan kalau misalnya emang Anda wibu, pilihlah Kimetsu Demon Slayer. Betul. Cuma kalau Anda orang normal, ya kalau mau coba experience yang berbeda gitu kan, ya cobalah One for All. Siapa tahu ketika kalian banyak nonton One for All, kalian kerasukan Muzan ya, menjadi pusing gitu kan. Iya, benar. Menjadi pusing. Iya. Langsung merasakan experience di Infinity Castle aja. Betul, langsung traumatis. Oke, kalau begitu kita bacain dulu lah ya. Ini pendapat banyak. Dari _Calmiston, kukira Shinobu yang paling sedih, ternyata Shin Akaza yang membuat saya menangis. Peparas menangis tidak menontonnya? Gua enggak sampai nangis sih anjir. Tapi gimana ini Shin ini emang sedih? Tapi emang dalam. Yang paling dalam itu benar-benar dari kisahnya Akaza dibanding Shinobu. Shinobu mati aja gua nggak peduli, bukan nggak peduli sih, cuma biasa aja. Lebih menarik Shin Akaza gitu. Soalnya Akaza itu ada romance-nya. Iya, gua sebagai pembaca romance anjir. Ini bro, main kisah banget. Jangan main kisah sih anjir, itu kisahnya nggak bagus soalnya. Ya, main bini lah. Oke. Ini juga dari Nikui sama nih ngomongin Akaza. Saksi hidup Lord Akaza dijemput kekasihnya Subarashi katanya. Terus ini juga yang lain dari Bobby. Apa ini 10.000 per 10 dari Biande, seru banget Min, apalagi nontonnya berdua. Waduh, ini mah kisah orang lain. Lalu dari FTH titik EDZKY Absolutely katanya. Dari Black _Highred_guys, solid movie 7,7 per 10 menurutku, meskipun emang banyak flashbacknya tapi bagus kok, lumayan lah. Nah benar kata dia ya, walaupun banyak flashback tetap bagus gitu. Oke. Vensa Konime _IDN ngirim foto Absolute Cinema. XLU _desu gokil Min, filmnya no comment buat alur sama efeknya tadi sempat dibahas, memang terbaik lah kayak dia mah. Terus dari Ilupitasari, Ufotable gila, nangis terus tapinya katanya. Sepertinya banyak yang menitikan air mata ya menonton film ini sepertinya ya. Mungkin karena gua kurang mendalami gitu ya, betul. cerita. Teori-teorinya gitu, mungkinnya itu yang mendalami banget, kayaknya dapat merasakan.
Terus dari si Arfi_Yanto kurang banyak flashbacknya katanya. Itu Ya, mungkin satir itu. kayaknya, Satir itu. ya itu satir anjir, sarkas. Tapi itu sih, gue malah pas nonton itu sempat beberapa adegan ketawa anjir. Gue agak tahu kenapa anjir. Karena ngelihat kayak iblisnya gampang mati atau gimana, itu dia movie-nya banyak adegan kocak sih sebenarnya. Iya. Dan itu bikin ketawa. Jadi nggak sempat buat nangis gitu. Lebih banyak ketawanya gue. Oke. Siap lah kalau begitu. Berarti buat yang ngikutin anime Kimetsu no Yaiba wajib lah ya ini hukumnya. Wajib banget. Lah. Apalagi yang udah nonton yang udah baca manganya pun kayaknya cukup worth it juga ya buat ditonton karena pasti ada sensasi yang beda ketika menonton animenya pasti. Beda banget karena di mangganya itu ibaratnya gini, gambar nanti pertama gue nggak ngejek karya aslinya, cuma udah pasti desain karakter itu lebih bagus di anime kan. Iya. Terus yang kedua ceritanya itu lebih extended gitu atau Betul. animasi apa ya, lebih banyak scene yang diperagakan lebih bagus ya karena emang pada dasarnya anime yang bergerak gitu ya, animasi gitu. Yes. Ya itu. Belum sound effect terus CGI yang lain-lain bisa dinikmati lah. Gitu. Nah, apalagi ini orang-orang Indonesia itu kan tipenya yang malas baca gitu kan, udah pasti Betul. banyak detail yang terlewat kalau ngebaca manga. Nah, kalau kalian nonton dengan visual yang cakep, audionya juga kalian tinggal mendengarkan aja lah ibaratnya, itu udah pasti lebih nikmat aja. Tinggal disuapin, lu nggak perlu bekerja apa ya? Otak kita tuh nggak perlu bekerja lebih keras untuk memahami alur ceritanya karena udah langsung dibacain gitu. Yes. Betul. Sip. Kalau begitulah ya, silahkan buat yang belum menonton untuk menontonnya di bioskop-bioskop terdekat Anda. Kalau tidak ada, ya bersabar saja ya. Harus bersabar saja. Mungkin nanti kalian bisa dapat filmnya, tapi experience nonton di bioskopnya mungkin tidak bisa didapatkan. Jadi bersabar saja. Benar. Siapa tahu nanti ya kalau mengikut anime-anime yang udah tayang sebelumnya itu udah pasti movie-nya di di tahun depan harusnya udah keluar di streaming online gitu, di platform streaming online. Betul. Tapi Handa, hey manusia bajakan, tolong ya experience-nya juga berbeda ya. Jauh experience-nya juga berbeda kalau nonton di bioskop langsung. Ya. Ibaratnya lu nonton dari layar HP, apalagi kayak layar HP-nya mungkin rada-rada kurang gitu kan resolusinya gitu, atau apa jepretan hasil bajakan yang nggak bagus ya, experience-nya 50% itu bisa jatuh. Betul. Sip lah kalau begitu. Terima kasih buat Tomodachi yang sudah mendengarkan dan sudah ngisi question box ya. Buat kalian nih yang suka dengan konten Anime Date podcast maupun konten Anime Date lainnya, boleh di follow di semua sosial media Anime Date. Ada di YouTube, ada di Spotify, ada di Instagram, ada di TikTok dan juga ada di B-Station. Terima kasih Tomodachi semuanya. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Stay on date.